Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Baiklah, yang terhormat dosen pengampu mata kuliah perencanaan pendidikan Bapak Dr. Asmendri SAG MPD, seterusnya teman-teman dari kelas MPI 2B yang saya banggakan. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan PowerPoint kami tentang perencanaan kurikulum dan perencanaan peserta didik yang disusun oleh satu saudari Lucy Arisnayanti, nomor induk mahasiswa 2030 1030 45. Yang kedua saya sendiri, Nofri Hardiansyah, nomor induk mahasiswa 2030 1030 58, akan mempresentasikan tentang PowerPoint dari kelompok kami yang dimulai dari materi A, pengertian perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum adalah sebuah proses menganalisis merumuskan kurikulum untuk masa sekarang dan masa depan dengan menggunakan metode dan sistem serta kategori-kategori yang telah ditentukan sehingga terciptalah kurikulum yang baik sesuai dengan perkembangan zaman serta tujuan dan pendidikan itu sendiri. Adapun langkah-langkah dalam perencanaan kurikulum: 1. Merumuskan masalah dan kebutuhan akan kurikulum itu sendiri. Kedua, mengidentifikasi, revisi atau mengembangkan tujuan dan sasaran kurikulum atau program. Yang ketiga, merencanakan dan mengelola sumber daya dan kendala pada pengembangan kurikulum. Keempat, menjelaskan fungsi dan pemilihan komite kurikulum yang akan digunakan untuk perencanaan dan pengembangan kurikulum. Kelima, merencanakan serta menyatakan peran dan tanggung jawab semua personil yang terlibat. Keenam, mengidentifikasi dan menganalisis kemungkinan kurikulum baru, program atau inovasi kurikulum lainnya untuk memenuhi persyaratan kurikulum yang disebutkan. Ketujuh, menilai dan memilih salah satu kurikulum baru, program atau inovasi kurikulum lainnya untuk memenuhi persyaratan-persyaratan dari kurikulum itu sendiri. B. Fungsi perencanaan kurikulum. 1. Perencanaan kurikulum berfungsi sebagai alat manajerial dan pedoman. Yang kedua, perencanaan kurikulum ialah sebagai penggerak roda dalam organisasi. Yang ketiga, perencanaan kurikulum berfungsi sebagai motivator atau menjalankan sistem yang ada dalam lembaga pendidikan sehingga mencapai hasil yang maksimal. Berikutnya, asas dalam perencanaan kurikulum. 1. Objektivitas. Kedua, keterpaduan. Ketiga, manfaat. Keempat, efisiensi dan efektivitas. Kelima, kesesuaian. Keenam, keseimbangan. Ketujuh, kemudahan. Kedelapan, berkesinambungan. Kesembilan, pembakuan. Kesepuluh, mutu. D. Tujuan perencanaan kurikulum. 1. Sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kedua, sebagai standar pengawasan dalam pelaksanaan kurikulum, yaitu mensinkronkan atau mencocokkan antara pelaksanaan dengan perencanaan. Ketiga, mengetahui siapa saja yang terlibat dalam struktur organisasinya, baik kualifikasinya maupun kuantitas untuk mencapai tujuan pendidikan. Keempat, mengetahui hal-hal yang diperlukan untuk menganalisis kurikulum yang baik ke depannya. Model-model dalam perencanaan kurikulum. Pertama, model rasional Taylor. Model rasional Taylor yaitu menitik beratkan pada logika dalam merancang program kurikulum dan bertitik tolak pada spesifikasi tujuan, tetapi cenderung mengabaikan problematika dalam lingkungan tugas. Kedua, model situasional. Model interaktif rasional memandang rasionalitas sebagai tuntutan kesepakatan antara pendapat-pendapat yang berbeda yang tidak mengikuti urutan logik. Ketiga, model disiplin perencanaan ini menitik beratkan pada guru
Mereka sendiri yang merencanakan kurikulum berdasarkan pertimbangan sistematik tentang relevansi pengetahuan filosofi sosial psikologi. Yang keempat, model tanpa perencanaan. Suatu model yang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan intuitif guru-guru di dalam ruangan kelas sebagai bentuk pembuatan keputusan. Baiklah, demikianlah materi yang saya sampaikan. Selanjutnya materi F akan dilanjutkan oleh saudari Lucy Arisnayanti. Kepada Lucy dipersilahkan. Baiklah, saya Lucy Arisnayanti dengan NIM 2030103045 akan melanjutkan materinya, yaitu F, pengertian perencanaan peserta didik. Perencanaan peserta didik adalah semua proses yang menyatu kegiatan mempersiapkan setiap individu yang akan menuntut ilmu dan mencari ilmu, yang dimulai dengan proses kegiatan penerimaan, proses pencatatan atau dokumentasi data pribadi siswa yang kemudian tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan pencatatan atau dokumentasi data hasil pembelajaran dan aspek-aspek lain yang diperlukan dalam kegiatan kulikuler dan non-kulikuler. G. Langkah-langkah dalam perencanaan peserta didik. A. Analisis kebutuhan peserta didik. B. Rekrutmen peserta didik. Pada hakikatnya proses pencarian menentukan peserta didik yang nantinya akan menjadi peserta didik di lembaga sekolah yang bersangkutan. C. Seleksi peserta didik merupakan kegiatan penerimaan calon peserta didik untuk menentukan diterima atau tidaknya calon peserta didik menjadi peserta didik di lembaga pendidikan berdasarkan ketentuan yang berlaku. D. Orientasi peserta didik. Orientasi peserta didik baru merupakan kegiatan pengenalan situasi dan kondisi lingkungan fisik lembaga pendidikan tempat peserta didik menempuh pendidikan. E. Penetapan peserta didik. F. Pencatatan dan pelaporan peserta didik dimulai sejak peserta didik diterima di sekolah sampai tamat dan meninggalkan sekolah. H. Tujuan perencanaan peserta didik, yaitu adapun tujuan dari perencanaan peserta didik yaitu untuk menghasilkan output dan alumni serta sumber daya manusia yang terbaik yang mampu bersaing di dunia kerja dan dunia masyarakat serta memiliki iman dan ketakwaan yang berlandaskan agama yang dianut. I. Fungsi perencanaan peserta didik. 1. Peserta didik dapat mengorientasi kegiatan mengajar. 2. Pendidik akan dapat memahami perbedaan anak. 3. Pendidik akan berpikir lebih kreatif tentang apa yang akan dikerjakan anak. 4. Pendidik akan mudah mencari bahan-bahan dan perlengkapan yang dibutuhkan. 5. Memetakan cara untuk mencapai tujuan jangka panjang maupun tujuan jangka pendek yang harus dicapai dari proses belajar mengajar yang dilakukan pendidik. 6. Merancang program untuk mengakomodasikan kebutuhan anak secara spesifik. 7. Mengkomunikasikan pada orang lain atau orang tua apa hasil yang dicapai oleh peserta didik. 8. Mengetahui minat dan bakat yang dimiliki oleh seorang peserta didik. 9. Mempermudah dalam mengantisipasi dan mengidentifikasi suatu standar belajar mengajar dan dapat mengevaluasi secara tepat dan akurat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikianlah pembacaan materi dari kami kelompok 11. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.